Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gana Rwanda dengan NPM 2021020441 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Mata kuliah Toha Siasa. Dosen pengampu Bapak Dr. Edi Susilo, MHI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Islam rahmatan lil alamin dan toleran. Ayat tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Quran surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya wa nanuzala man Fur'an ma huwa syafa'a rahmatu lil mu'minin wala yazaidu zalimin illa hassara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang lalim selain kerugian. Adapun di surat Quran surat Al-An'am ayat 54 yang bunyinya kataba rabbakum alla nafsihi rahmatan, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dan yang terakhir Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang bunyinya wa rahmataya wasa'ata kalla say'a, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Hadis tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran. Yang pertama, hadis riwayat Baihaqi. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang hadiahnya oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Ilal Al-Kabir 369, Al-Baihaqi dalam Subul Iman. Hadis disyahihkan Albani dalam Silsilah As-Sahih 490, juga dalam Sahih Al-Jami 2345. Hadis Qudsi, lama khalaqallah khalaqa kataba fayakatabaha wa hawa kataba alla naf'asa wa huwa wasa'a anna daha alla abrar anna rahmatu ta'laba afassab, yang artinya ketika Allah menciptakan makhluk, dia tulis dalam kitabnya dan diletakkan di atas arasi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Adapun kandungan hukum ayat dan hadis tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran. Yang pertama, rahmah artinya fawatta arqab, lemah lembut dan kasih sayang serta saling melindungi dalam kebaikan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia tidak lain adalah membawa rahmat bagi alam semesta, untuk menciptakan kebahagiaan dan semua makhluk Allah, dan untuk menjadikan kehidupan yang penuh kebaikan baik bagi manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Tiga, kebanyakan ulama menyatakan bahwa rahmat dalam ayat ini bersifat umum bagi semua makhluk, siapapun dan apapun dia. Yang keempat, rahmat untuk orang-orang beriman adalah dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kelima, semua ibadah di dalam Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia agar menjadi lebih baik terhadap sesama. Yang keenam, semua umat manusia harus menghormati ajaran agama lain. Ibadah masing-masing tidak boleh saling mengejek dan mengganggu. Ada kebebasan dalam menjalankan agama serta saling melindungi. Yang terakhir, bentuk Islam rahmatan lil alamin adalah dengan membangun persaudaraan yang saling menghormati dan melindungi, baik persaudaraan seagama ukhuwah Islamiyah sebagai ukhuwah wataniyah maupun persaudaraan sesama manusia ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah. Adapun contoh kasus pembubaran kebaktian oleh Ormas Islam di Sabuga, Bandung. Organisasi keagamaan yang mengatasnamakan diri mereka Pembelaan Ahlus Sunnah atau PAS menggelar untuk rasa menolak digelarnya kegiatan kebaktian di Gedung Sabuga, Bandung. Ketua Pembela Ahlus Sunnah atau PAS Muhammad Roin seperti dikutip dari antara meminta penyelenggaraan kebaktian
Kebangunan Rohani atau KKR memindahkan kegiatan keagamaan tersebut ke rumah ibadah, bukan di fasilitas umum. Setelah berdiskusi, panitia pelaksana KKR sepakat menuruti permintaan massa dengan menghentikan kebaktian sesi kedua yang mestinya digelar pada malam hari. Analisis kasus. Kronologi kejadian penghentian paksa kebaktian kebangunan rohani di gedung Sabuga. Sekelompok massa ormas bernama Pembela Ahlus Sunnah atau FAS pada Selasa kemarin mendatangi dan menghentikan sebuah acara bertajuk Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR. KKR ini dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong dan digelar di Sasana Gedung Sasana Budaya Genesa atau Sabuga, Bandung. Kebaktian diadakan antara pukul 1 hingga 4 sore yang kemudian ingin ditambahkan sesi kedua pada pukul 6 petang, memaksa pihak penyelenggaraan untuk mengakhiri kebaktian tersebut. Sejak menurut mereka kegiatan itu harus digelar gereja bukan tempat umum. Sebelum sampai pukul 6, perwakilan PAS langsung masuk ke dalam gedung dan menghentikan latihan perpaduan suara dengan naik ke atas panggung. Pukul 7 malam terjadi mediasi antara pihak PAS dengan Pendeta Stephen dengan mediator Kapolrestabes Bandung. Hasilnya Pendeta Stephen diberi waktu 10 menit untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa KKR tak bisa dilanjutkan. Yang pertama, tak ada kejelasan tentang prosedur perizinan, mana yang dianggap kairu oleh massa FAS dan dikonfirmasi oleh Polrestabes Bandung. Dalam spanduk yang dibawa oleh massa FAS ada tulisan masyarakat Muslim Jabar meminta kegiatan KKR pindah ke tempat yang telah disediakan atau gereja, bukan tempat umum. Spanduk itu tak mungkin disiapkan dalam waktu 1 atau 2 jam saja, dan yang pasti tak mewakili semua populasi umat Islam di Jawa Barat. Menurut Bu Yamka, bagi orang Muslim, toleransi merupakan sikap yang mulia, karena pada dasarnya sikap toleran merupakan wujud dari nilai-nilai keislaman, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok, untuk menghadirkan perdamaian dan keberagaman. Adapun dalam negara Indonesia yang mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit, apabila warga negara Indonesia yang mayoritas Muslim tidak memiliki sikap toleran, maka akan ada konflik perpecahan antar individu maupun kelompok. Toleransi bukan sekedar esensi agama Islam, melainkan lebih dari itu, yakni melindungi hukum antar umat beragama. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi pernyataan resmi. Penjelasan dari Wali Kota Ridwan, kami sangat penting untuk mengatasi duduk persoalan sebenarnya. Mengapa? Karena massa PAS menggunakan SKB sebagai landasan tindakan mereka. Ridwan baru saja mengunggah pernyataan resminya melalui akun Instagram. Berikut pernyataannya. Dari poin yang disampaikan Ridwan Kamil tersebut, permakalan tidak menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, ia mengakui adanya intimidasi ormas keagamaan tidak pada tempat dan tak sesuai dengan kebinekaan. Maka kesimpulannya, seharusnya persoalan administrasi tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik oleh para pihak terkait, terutama dari pihak pemerintah daerah Pemda setempat. Untuk beragama harus terbiasa dalam membiasakan diri untuk membangun dialog berperilaku adil dan berkeadilan, terutama pemerintah yang seharusnya berdiri menegakkan keadilan itu. Agama Islam dengan tegas dengan terang melayang umatnya untuk mengganggu kebebasan beribadah dan keimanan orang lain, karena Islam tidak pernah memaksakan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selalu melarang umatnya Islam menyakiti umat lain, dan mereka melakukan itu akan menjadi musuh Rasulullah di hari akhir. Pemerintah daerah atau Pemda dapat menjadi mediator dialog dengan pihak-pihak yang berusaha membubarkan kegiatan KKR tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.